Pagi Mbak Laurencia Cahyono. Eh, Hari ini kita akan melakukan tes substansi ya untuk seleksi LPDP. Sebelumnya, dipanggilnya Mbak Lauren ya. Iya, bener, Kak. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kalau misalnya selama tes ini direkam, apakah Mbak Lauren keberatan? Tidak sama sekali. Oke, kalau gitu. Jadi Mbak Lauren pilihannya ke luar negeri ya ini berarti. Iya, benar. So can you please introduce yourself? Okay, thank you for the time. Please let me to introduce myself. My name is Laurencia Cahyono. Usually people call me Lauren. I'm a geological engineering student from Diponegoro University with strong focus on GIS or Geographic Information System. Currently, I work as a freelancer as a GIS technician at a consultant mining company and volunteering as a GIS analysis in a remote-based project in Finland. And in the next month, I will start my fellowship in Surabaya. And yeah, witnessing the current tidal flooding, which is worsening and keep recurring, uh I got those conditions and I would like to contribute something that was in my specializing, which is GIS. And I see that the current Indonesia progress of GIS platform was still in static and I want to turn them into a reactive or dynamic situations so we could have more time to prepare the mitigation plan and adaptive resilient strategy for coastal city in Indonesia. Okay, thank you. So you said before that Indonesia still has the mitigation approach rather than preventive approach. So why do you think that Indonesia still have the mitigation approach rather than the preventive approach? Is it like the problems in the government? Or maybe because we have like a lot of disasters, or there's like no expert in that area. Okay, thank you. And actually, I don't think it's not because there is no expert in this area, but our GIS expert actually has a very solid foundation. So a very solid, yes, a very solid foundation on GIS background. However, not on AI. Currently, our Indonesia country AI development is still in a very early stage if we compare them towards others developing countries. And I think we need to catch up with them, especially as we know the climate change was being more and more severe each year. And yeah, the sea level rise and the land subsidence in Indonesia was quite severe. So yeah, I do think that all of this problem was become a complex one, not just the geographically and also not just the expert, but because our current technology development was still in this early stage. Okay, so do you think there's like a knowledge gap, or there's like a gap between our, let's say, our national plan or something within your sector? Okay. In my sector, I believe that if we read from the National Disaster Management Plan, actually all of those framework was more in a reactive response when after the disaster occurring, especially if we talk about tidal flooding, it was already occurring, and then we would do something like mapping after those disaster occurring. Meanwhile, all of those damages was already done, and I do think that we need to change our concept to become to prevent all of these events. And the key for that is actually integrating an AI into GIS platform to mitigate and give a predictive and modeling tidal flooding in our country. So you like you said you will be like specialized in only flooding disaster, or you also like have curiosity in other disaster? Okay, actually, my focus was on coastal areas, and our current, the most pressing matters are actually tidal flooding, and that's why my focus was on tidal flooding. Okay.
So is there any particular reason why you choose University of Otago in New Zealand as your destination? Yeah, actually, there are quite several reasons. The first one, I think, because the New Zealand itself, the New Zealand share the same situations and face the same challenges with us, which is the coastal challenges such as the coastal erosion as well as tidal flooding. But they have already developed a real-time solution which integrates AI into GIS. And yeah, they already proved that the solution was successful in preventing damage towards their coastal areas. And the second is because their solutions that they implemented was highly acceptable, have a high success, have a high success of being implemented into Indonesia context in in regards of the community-driven solutions, the nature-based solutions, as well as their scalable, which is yeah quite in line with our decentralized system. That's why I choose Otago, especially because they are the number one top university in New Zealand who leading the mitigation yeah, plan in New Zealand like that. Okay, so is there any similar master program that also have in our university, for example, in ITB or any other university in Indonesia, or there's none like your program within our university? Actually, there is some university like the ITB and UGM who offers a GIS program. However, their focus was not on AI, and they don't have any focus courses that actually uh working on tackling the coastal issue. And that's why I choose to go for it, because they have already those upfront solutions with advanced GIS tools that was already integrated with AI, and they proven successful on that. And that's why I want to take those best practice towards Indonesia. Okay, so how about any other university around the world? Is there any similar university with University of Otago? Or, for example, if I can elaborate more, as we know that Netherlands is located under the sea and it's quite successful to manage the water. So, don't you think that you also can learn from another university outside the University of Otago, or is there any really particular courses that you want to learn within the University of Otago? Okay, thank you for the question. Actually, I know that at the Netherlands has a quite advanced in their hydrogeology knowledge. However, as I mentioned earlier, the geographically similar situation that was in New Zealand and Indonesia, which is same in the Ring of Fire, and their tectonic movement prove they are share a similar benchmark, and that proved that the solutions that was already implemented in New Zealand has a high successful rate to be implemented in Indonesia too. And in meanwhile, in the Netherlands, they don't have these yeah tectonic movements that was active, and those like something like a sudden subsidence, which yeah quite different situations in Indonesia with their tectonic active movements. So that's why I choose New Zealand over Netherlands. How about any other countries in Asia that also have a tectonic problem? For example, Japan or yeah, any other countries that also uh land through the Ring of Fire? Okay, thank you for the question. Actually, I already compared them with the other country choose, and as particularly, I compared them with the Japan. But the Japan solution was actually a very high tech, and they require a very hard engineering problems rather than human intervention solutions. It was very different approach from New Zealand, where actually more um they more inclined toward nature-based solutions and integrate it with a community-driven solutions. Meanwhile, in Japan, they really relies on a technology that require a high
cost maintenance. And I don't think that it could be implemented in Indonesia because their system was centralized from from the center, not like our government, which was decentralized. Okay, so if I can conclude from your answer that you will like learn not only natural science but also you will like have a social science courses or yeah, how about your course? Is there really 100% natural science or you will also take some social science courses because you mentioned before that Japan is really rely on technical or engineering while in New Zealand they also include communities and so on. Okay, thank you for the question. Actually, I would like to revise that it was a community-driven solution. It actually practically you will give the chance for a community to give their screenshot or their photos about their situations in some certain locations, and it directly link to some geographic, and we can input those data into the map in a real time. So it's not about social, but more like about the social courses, but like the interactions between the technical expertise with the community was has a communication or connections, not like Japan where they relies heavily on the technology and there's no human intervention in there. Oke, thank you. Dari aku cukup dulu Kak Indra. Baik, kalau Laurencia, wah keren ya. Tadi sudah bisa menjawab berkaitan dengan apa harus ngambil kuliah di New Zealand ya, dengan berbagai macam argumentasinya. Itu terserah lah. Maksud saya pengen ngambil yang lainnya ya, dari sudut pandang yang lainnya. Eh, Gini, saya ingin tahu dulu nih, menurut Kak Laurencia, apa titik persamaan dan perbedaan antara geografisnya Indonesia dengan New Zealand? Ya baik. Kalau saya harus mengambil titik perbedaan, saya pikir untuk saat ini tuh di progresnya ya. Karena progres sistem informasi geografis Indonesia saat ini itu masih di statis atau mereka itu membuat sebuah peta berdasarkan data-data historical atau data-data sebelumnya dan peta tersebut itu sifatnya statis, dia tidak bisa diperbarui secara langsung atau dan harus secara manual diperbaruinya. Berbeda dengan halnya di luar negeri sana yang mana mereka itu memperbarui pembaharuan dari petanya itu secara real time. Dan terutama kalau kita melihat suatu bencana, data real time itu sangat krusial karena ini berhubungan dengan menyelamatkan nyawa orang maupun untuk menghindari damage-damage infrastruktur yang ada di sekitar wilayah tersebut. Seperti itu. Baik. Tadi berkaitan dengan antara ini kan berkaitan berarti Kak Laurencia memahami betul bisa diakses di mana ya kalau kita ingin melihat peta secara real time, perubahan peta secara real time tersebut di negara seperti New Zealand seperti itu. Oh, eh, kalau saya tahu bahwa ada program di New Zealand namanya New Zealand Sea Rise Program dan itu merupakan program ya dari pemerintahan New Zealand terutama di eh, organisasinya namanya NIWA. eh, ya, saya lupa kepanjangannya apa, tapi dia namanya NIWA dan mereka di sini itu melakukan pembaruan terhadap petanya itu hampir secara real time karena mereka melihat atau mengambil datanya itu melalui naik turunnya muka air laut atau sea level rise dan juga secara vertikal dari daratannya sendiri yaitu land subsidence seperti itu. Baik. Nah, ini kan artinya kalau tadi menyampaikan apa namanya kalau Laurencia menyampaikan bahwa kalau di New Zealand dia memiliki program yang yang apa ya, cukup strategis ya, strategis dan juga sistematis seperti itu. Nah, sebetulnya saya ingin meminta penjelasan nih. Nah, menurut Kak Laurencia di Indonesia masalah masalah utamanya ada di mana? Kalau tadi perbandingan tadi ya, oh di Indonesia masih manual gitu, ibaratnya gitu ya.
Tapi Ya, sementara kalau di New Zealand gitu itu dia real time gitu. Ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang itu di apa di ranah penghimpunan data itu dia memang bekerjanya di bidang itu gitu. Nah, menurut Valencia seperti apa untuk menghadapi perbedaan tadi? baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya itu bukan poin kelemahannya, karena kan sebenarnya progres dari setiap negara memang berbeda-beda. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Indonesia itu memang saat ini sedang di early stage untuk pengintegrasian AI dengan GIS. Namun, apakah dengan Indonesia di early stage bencana, terutama banjir, apakah akan menunggu Indonesia untuk berkembang? Kan tidak. Karena itu, saya ingin mengakselerasi atau mempercepat hal tersebut agar solusi atau praktisi yang sudah terbukti berhasil dengan kondisi geografi maupun ya politik yang hampir sama dengan Indonesia itu bisa terimplementasikan dengan baik di Indonesia saat saya sudah selesai studi di sana. Seperti itu. Baik, sejauh ini apakah di Indonesia sudah ada gerakan tersebut atau memang masih terbangun ya hanya menunggu bencana alam saja gitu baru tergerak atau seperti apa? Ya, sebenarnya udah ada mulai pergerakan atau kemajuan, tapi ya itu masih dalam proses yang masih bisa terbilang masih awal ya. Dan untuk real time sendiri itu masih belum ada. Dan mereka masih ya masih statis atau ya masih harus diperbarui secara manual seperti itu. Baik, tadi menyambung dari pernyataannya Kak Lawrence bahwa saya ingin studi dan ingin melakukan yang namanya percepatan atau akselerasi. Jangan sampai ini kita menunggu Indonesia tenggelam ya, seperti itu bahasanya ya. Ya. Eh, Bagaimana cara Kak Lawrence untuk bisa melakukan akselerasi tersebut gitu, Baik, terima kasih. prosesnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini akan berhubungan dengan kontribusi saya ya, yang saya jelaskan di esai, yang akan saya bagi menjadi tiga, yaitu di short term. Untuk short termnya sendiri, karena dalam jangka waktu 5 tahun, maka saya akan menginisiasi untuk melakukan pilot project terlebih dahulu. Karena kita perlu memberikan sebuah data atau hasil untuk dapat meyakinkan orang lain. Karena itu kita perlu pilot project, dan saya memilih kota Semarang. Dan kenapa saya memilih kota ini? Karena alma mater saya di sana. Saya memiliki banyak relasi atau ya sudah membangun network terutama dengan akademia maupun di pemerintahan lokalnya. Karena saya beberapa kali melakukan mapping ya di daerah-daerah di daerah Semarang terutama yang di sebelah utara yang berdekatan dengan pesisir. Dan ya karena di Semarang sendiri memang sudah terkenal ya dengan land subsidence-nya yang terkenal nomor 2 dengan rate yang sangat cepat, maka saya yakin bahwa Semarang ini memang kota yang membutuhkan mapping AI GIS saya tersebut. Dan setelah saya mungkin ya bisa dibilang berhasil ya melakukan pilot project ini, saya ingin meneruskan impian saya untuk menjadi lecturer atau sebagai dosen. Dan dosennya ini saya ingin ya bertempatan di Semarang juga, yaitu di alma mater saya, yaitu di Universitas Diponegoro. Karena sebelumnya ketika saya masih S1, saya merasakan bahwa saya itu sebenarnya sangat passion terhadap bidang sistem informasi geografis ini. Namun tidak ada dosen yang benar-benar spesialisasinya di bidang ini. Apalagi terutama ini dalam tanda kutip merupakan di apa untuk menangani masalah pesisir yang ada di Indonesia. Sehingga ya saya ingin mengisi kekosongan tersebut dan mementoring ya bisa dibilang calon mahasiswa teknik geologi ke depannya. Dan eh, dari posisi saya sebagai lecturer ini, saya ingin menyebar menyebarkan mahasiswa-mahasiswa saya ke daerah-daerah yang ada di jalur Pantura ya, terutama di jalur Pantura, untuk melakukan mappingnya sendiri. Karena mereka sudah mendapatkan ilmu dari saya yang merupakan seorang praktisi. Karena saya akan menjadi lecturer based on practice yang lebih mengutamakan ya practice based solution dengan project-project seperti saat saya mapping waktu saya masih S1 di geologi, saya juga ingin melakukan hal yang sama kepada mahasiswa saya ke depannya, yaitu dengan melakukan mapping berbasis AIGIS di daerah-daerah Baik, Pantura tersebut. Dan kemudian yang baik. terakhir, untuk long termnya saya ingin membangun GIS Training Hub yang mana saya akan menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang memang passionnya sama seperti saya. Mereka ingin mengedepankan atau mendalami AIGIS ini, dan mungkin memang terdengar sangat wah gitu ya. Tapi kan kita bisa memulainya dari hal kecil. Mungkin saya bisa meminjam lab komputer yang ada di universitas saya terlebih dahulu dan mulai menggalang dana dari sana.
melalui proyek-proyek seperti fellowship dan lain-lain. Dan saya memang sudah eh, memikirkan hal ini dari sekarang seperti itu. Baik, eh, saya kira tadi sudah disampaikan ya, antara kontribusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dan seterusnya. Nah, baik, eh, tadi juga di sini Anda sempat menyebutkan bahwa dalam proses studi yang namanya di LPDP ataupun kampus tujuan nanti itu kita tidak diberikan waktu lebih dari 24 bulan ya, seperti, Iya. seperti itu ya studinya. Nah, kira-kira strategi Anda bisa menyelesaikan studi tersebut seperti apa ya? Dan mungkin bisa dijelaskan, diceritakan informasi apa yang Anda dapatkan dari kampus tujuan berkaitan dengan penyelesaian studi ataupun tugas akhir seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa S2 yang saya ambil ini itu coursework yang mana nanti akan berbasis project dan bukan tesis. Jadi nanti saya sebenarnya sudah membuat time plan apa yang akan saya lakukan dari sebelum saya berangkat sampai nanti setelah saya sampai di New Zealand. Untuk sebelum dari sebelum saya berangkat, karena saya mengatakan ya tadi di awal bahwa saya akan melakukan project fellowship saya di Surabaya yang mana juga merupakan mapping atau menggunakan platform GIS, maka saya akan memperkuat fondasi saya di sana. Dan setelah itu saya juga akan mulai mempelajari atau ya mulai melihat-lihat terkait AI atau machine learning ini seperti apa apabila ingin diintegrasikan ke dalam GIS. Jadi ketika saya sampai dan mau mulai belajar di Otago, saya bukan benar-benar kosong dan tidak tahu AI, bagaimana cara mengintegrasikan AI dengan GIS seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika nanti karena ada 3 semester ketika saya berkuliah di Otago, nanti di semester pertama yaitu di 6 bulan pertama saya akan mengambil mata kuliah yang masih bersifat basic, terutama mengenai pengenalan remote sensing dan GIS-nya dan juga mengenai programmingnya karena nanti berkaitan dengan ya untuk pemodelan butuh programming. Dan setelah itu di semester kedua baru saya akan mendalami paper-paper. Jadi di sana sistemnya itu nanti meskipun kita coursework tapi akan kita perlu untuk menulis 2 paper dan saya akan menulis kedua paper ini pada semester 2 ini dan saya juga sudah mulai cari-cari inspirasi ya untuk nanti ketika di semester 2 ini kira-kira mau menulis apa dan saya memang ya sudah memantapkan diri untuk lebih mendalami spesialisasi saya di bidang AI GIS seperti itu. Kemudian nanti semester ketiga baru saya akan benar-benar fokus kepada coursework atau capstone project yang mana ya akan ber berkaitan erat dengan kelulusan saya seperti itu. Baik, di sini juga Anda sempat menyampaikan bahwa Anda ingin berkolaborasi dengan salah satu profesor di bidang geomorfologi ya, kurang lebih seperti itu ya. Namanya Profesor Wih. Waini ya, Waini. Nah, boleh jelaskan beliau itu ahlinya di bidang apa dan memang karakteristik dari seorang profesor yang Anda tunjuk ini tuh ahlinya itu pada bidang apa? Apakah yang bersangkutan pernah juga datang ke Indonesia untuk bisa melihat Indonesia secara geografi, secara permasalahan dan seterusnya, atau seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya memang ya saya melihat atau mengenali beliau ini hanya dari profilnya yang ditampilkan di web web universitas. Namun sejauh yang saya lihat, saya melihat bahwa profesor ini memang eh, fokus fokus utama pengajarannya atau ya memang fokus utama researchnya itu memang sejalan dengan saya, yaitu tentang geomorfologi di daerah pesisir dan juga dia merupakan lecturer di spatial analysis terutama di bidang GIS dan AI dan di sana itu diberikan list mengenai anak-anak bimbingan ya anak-anak bimbingannya dan juga tesis mereka. Saya tidak tahu itu tesis atau disertasi tapi ya diberikan title-titlenya dan kebanyakan itu memang sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan, yaitu mengenai AI based GIS yang berguna untuk memitigasi atau membuat sebuah adaptasi plan terhadap
sea level rise dan juga land subsidence. Meskipun hal ini memang terjadi di New Zealand. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya memilih New Zealand ini kan karena kita memiliki persamaan dalam hal kondisi geografis dan juga ya ekonomi maupun ya politik. Makanya karena itu saya memilih New Zealand sehingga saya merasa bahwa solusi yang diterapkan dan berhasil diterapkan di New Zealand itu dapat saya bawa kembali ke Indonesia untuk diterapkan pada kondisi yang sama seperti itu. Baik, artinya ada karakteristik yang bisa dikatakan sama dan mungkin persentasenya bisa jadi Hmm, 80-90% seperti itu ya. benar Baik. sekali. Baik, itu mungkin dari saya dan sepertinya ini juga sebenarnya saya lagi baca juga nih websitenya Pak siapa nih? Winston. Pak Profesor ini. Iya, memang banyak catatannya dan Iya. apa bimbingan juga banyak. Mm-mm. Dan ini kayaknya juga ada, saya nggak tahu ya, ini orang Indonesia atau bukan ya? Namanya Alisa Vivian. Saya juga nggak tahu nih, Alisa Vivian ini siapa ya? Dia juga Master of Science Mm-mm. dan kemungkinan mungkin yang bersangkutan orang Indonesia juga ya. Oh bukan nih, Hah? saya kira ternyata bukan orang Indonesia. Saya kira orang Indonesia. Oke, mungkin namanya mirip-mirip ya. Nih. Baik, itu mungkin dari saya. Eh, sedikit feedback aja ya dari saya Aku tadi. ada tambahan lagi dong pertanyaan. Oh, silakan, silakan, silakan. Gimana tuh? Silakan digali, digali. Oke, Mbak Laurencia tadi kan menyebutkan mau GIS yang terintegrasi dengan AI. Kalau menurut Mbak Laurencia sendiri, AI itu dalam kehidupan kita sekarang seperti apa sih? Dan kalau misalnya ada nggak kemungkinan in the future gitu kalau AI menggantikan peran-peran manusia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan lebih secara umum ya, bukan spesifik ke bidang saya ya, Mbak ya. Ya, Oke, oke, terima kasih. Mungkin kalau secara pribadi ya, saya merasa ke depannya memang terdapat beberapa sektor pekerjaan yang sangat 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 mungkin tergantikan dengan AI. Namun saya rasa tidak semuanya akan tergantikan dengan AI, terutama di bidang-bidang yang memerlukan suatu personalisasi atau ya yang berhubungan dengan emosional seorang manusia. Karena saya yakin bahwa AI tidak akan bisa mereplikasi emosional seorang manusia, terutama seperti seorang psikologi ataupun ya meskipun AI itu komputer, mereka itu perlu untuk diupdate terus-menerus dan yang mengupdate mereka itu adalah seorang manusia. Jadi saya merasa bahwa saya cukup yakin bahwa nggak tidak mungkin bahwa AI benar-benar sepenuhnya menggantikan peran dari seorang manusia karena ya seorang pembuat dan juga yang mengupdate AI ini terus-menerus adalah manusia itu sendiri. kalau di bidang Mbak Lauren sendiri seperti apa kedudukan AI menurut Mbak Lauren? Baik, untuk di bidang saya sendiri, saya rasa AI itu sebagai komplementari, yang mana ketika seorang AI itu memang bisa membantu. Namun, apabila tidak ada yang mengoperasikannya, maka juga hal tersebut akan sia-sia. Karena meskipun AI-nya semakin canggih, AI nggak akan tiba-tiba berinisiatif sendiri begitu. Saya ingin memberikan solusi terhadap masalah ini. Kan tidak mungkin. Kan karena kita manusia, kita yang merasakan masalah tersebut dan kita ingin mengatasi masalah tersebut, maka dari itulah kita menggunakan AI untuk mempermudah hal tersebut dan untuk meningkatkan keakuratan dan lain-lain. Jadi AI itu hanya sebagai komplementari dan bukan sebagai suatu hal yang utama seperti itu. Tuh. Oke, kalau gitu.